Asini roha marihamu doho dame na siya debata amata. Doho siya anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Dalam persekutuan kita di pagi hari yang indah ini, firman Tuhan yang akan menjadi rema dan penuntun kita sepanjang hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yehezkel pasal 36 ayat yang ke-29. Demikian kebenaran firman. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandummu serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dosa merasuk ke dalam kehidupan tiap manusia. Dosa kemudian menyebabkan manusia menerima murka Allah yang menyala-nyala, dan kecenderungan hidup yang suka akan melakukan dosa. Sejak dalam kandungan hingga maut menjemput, tidak ada manusia yang kebal terhadap dosa. Dosalah persoalan utama umat manusia. Apa yang dialami oleh manusia tidak terkecuali juga dialami oleh bangsa Israel atau umat pilihan Tuhan. Bangsa Israel melakukan dosa dan kekejian bagi Allah. Mereka melakukan penyembahan berhala serta perbuatan-perbuatan keji lainnya di hadapan Tuhan. Perbuatan dosa menjadi hal yang dilakukan bangsa ini. Maka dari itu, tidak salah jika Allah menghukum mereka bahkan dengan tindakan yang drastis melalui pembuangan. Namun, tindakan Allah tidaklah berhenti di pembuangan. Kasih dan keadilannya berjalan berdampingan. Allah pasti harus menghukum mereka, tetapi Allah juga menyediakan pemulihan. Inisiatif Allah datang di ayat yang ke-26 untuk memulihkan mereka. Mereka akan diberi hati dan roh yang baru untuk dapat mencintainya dan mendapatkan segala berkatnya. Hati dan roh yang baru ini bukan berarti bahwa mereka menjadi manusia yang berbeda dari sebelumnya, tetapi melambangkan sebuah kerohanian, pembaharuan iman yang baru. Jika mengacu kepada Injil Yohanes, hati dan roh yang baru berarti dilahirkan kembali untuk menjalani kehidupan kerohanian yang baru. Yang perlu diketahui, pemulihan ini datangnya dari inisiatif Allah yang mengasihi umatnya. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, barang yang lama telah dipakai, rusak dan usang, pasti akan diganti dengan yang baru.
Jika sudah ada yang baru, maka barang yang lama akan dibuang atau mungkin tidak dipakai lagi. Setiap waktu selalu ada pembaharuan yang kita alami. Mulai dari barang-barang di rumah, sistem dalam pekerjaan dan masyarakat, bahkan juga kita mengalami pembaharuan dalam hidup. Tahun baru biasanya dipakai juga sebagai momen yang tepat untuk memperbaharui hidup. Pembaharuan hidup artinya mengganti sikap dan gaya hidup yang lama yang rusak dan tidak baik dengan gaya hidup yang baru yang lebih baik. Dalam pembacaan nats kita di pasal yang 36 ini, dalam kitab Yehezkel, Allah memanggil umatnya untuk kembali kepadanya ketika Yehezkel membagikan pesan Allah tentang kasih dan pengampunannya. Israel telah berdosa ketika mereka mengabdi kepada ilah-ilah lain dan bangsa-bangsa lain. Namun Tuhan menunjukkan belas kasihannya dengan menyambut mereka kembali kepadanya. Dia berjanji untuk membersihkan mereka dari segala berhala dan dari segala sesuatu yang mencemarkan mereka. Ketika Allah mencurahkan rohnya ke dalam hati mereka dalam ayat yang ke-27, Dia akan membawa mereka ke tempat yang berbuah lebat dan tidak akan ada lagi kelaparan. Firman Allah kepada bangsa Israel melalui kitab Yehezkel juga berbicara tentang janji pembaharuan bagi bangsa Israel. Keadaan bangsa Israel yang terpuruk, hidup di dalam pembuangan, ditindas oleh bangsa-bangsa asing dan tidak menikmati kebebasan hidup sebagai bangsa yang merdeka, akan segera diperbaharui oleh Allah. Memang penyebab awal mereka dibuang adalah karena ulah mereka sendiri, karena sikap yang tidak taat kepada Allah, keras hati, tegar tengkuk, dan tidak setia. Meskipun demikian, Allah dalam kasih dan akan memulihkan mereka. Setelah dari pembuangan, mereka akan dikumpulkan kembali dan Allah akan menjauhkan mereka dari hati yang keras, memberikan mereka hati yang dan roh yang baru, yaitu hati yang taat dan setia kepada Allah saja. Pembaharuan itulah membuat bangsa Israel menjadi umat baru yang taat, yang telah meninggalkan kehidupan lamanya. Demikian juga dengan kita sebagai orang-orang percaya yang telah dibaharui oleh Allah. Sering melakukan kejahatan, sering melakukan dosa di dalam kehidupan atau manusia kita yang lama. Namun, sejak hidup di dalam Kristus, kita telah menanggalkan hidup yang lama dan menerima hidup yang baru. Sebab firman Tuhan hari ini mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagai ciptaan baru, tentu gaya hidup kita tidak lagi sama dengan cara hidup lama dalam dosa. Kita telah ditebus dan dipanggil menjadi umatnya. Maka hidup kita juga harus berpadan dengan panggilan itu. Hidup kita tidak lagi dipimpin oleh nafsu duniawi, tetapi dipimpin oleh roh Allah karena kita adalah anak-anaknya. Saudaraku yang kekasih, hari ini nubuatan itu telah digenapi. Dengan datangnya Yesus Kristus ke dalam dunia ini, Allah telah berinisiatif kepada manusia untuk menghapuskan dosa manusia. Allah Roh Kudus juga akan melahirbarukan seseorang agar dapat dilahirkan kembali. Manusia yang dulunya mati secara rohani karena dosa, kini menjadi hidup dan berkemenangan atas dosa. Jika kita mengaku telah mengalaminya, maukah kita yang pertama mengingat kembali kelahiran baru dan menghidupinya? Dan yang kedua, mendoakan orang-orang yang belum percaya agar lahir baru? Proses kelahiran baru di dalam diri seorang percaya dikerjakan oleh Roh Kudus, Titus 3 ayat 5. Karena kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus, maka kita harus menjalani hidup sebagai manusia yang benar-benar baru dengan meninggalkan kehidupan lama kita. Tuhan berfirman, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Memiliki hati yang baru dan roh yang baru adalah tanda bahwa seseorang sudah mengalami kelahiran baru dan hidup di dalam pertobatan. Kita memerlukan hati dan roh yang baru agar hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan hati yang baru? Hati yang baru adalah hati yang tidak lagi keras atau hati
yang lembut. Kalau dulu sebelum bertobat hati orang begitu keras dan sulit menerima teguran, setelah mengalami jamahan dari Roh Kudus, hatinya diubah menjadi lembut. Dalam Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20 dikatakan, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Hati yang lembut adalah hati yang mau belajar, hati yang mau diajar, hati yang mau ditegur, dan hati yang mau untuk dibentuk. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengar teguran memperoleh akal budi. Amsal 15 ayat 31 dan ayat 32. Hati yang baru adalah hati yang mau taat melakukan kehendak Tuhan, tidak berkompromi lagi terhadap dosa. Ketaatan adalah syarat mutlak memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa ketaatan, pengiringan kita akan Tuhan sia-sia. Hati yang baru adalah hati yang senantiasa tertuju kepada Tuhan dan rindu menyenangkan hatinya. Seperti zaman Nabi Yehezkiel, hari ini Tuhan menyambut kita kembali kepadanya. Pada saat kita tersesat, ketika kita menyerahkan diri pada kehendaknya dan caranya, Allah mengubah dan membersihkan kita dari segala dosa. Dengan Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, Allah menolong kita untuk mengikutinya dengan setia hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu. Amin.